disabilitas ini adalah masyarakat kita, terutama anak-anak balita yang memang dilahirkan dalam bentuk kekurangan. Yang namanya DIS itu tidak normal, punya tangannya nggak sama dengan yang lain, punya indranya nggak sama dengan yang lain, punya kemampuan berpikir juga nggak sama dengan yang lain. Itu namanya disabilitas, artinya kekurangan dalam organ tubuh yang tidak normal. Disabilitas ya, itu kan semacam bukan penyakit tapi faktor keturunan, jadi bawaan cacat lahir yang dialami oleh anak. Disabilitas itu adalah orang yang mengalami kekurangan kebutuhan fisik atau mengalami gangguan kebutuhan fisik. Itu kalau saya. Disabilitas itu kan kekurangan kayak kekurangan di anak itu, kayak misalkan dia tunarungu, tunawicara, disabilitas yang untuk fisiknya, ada yang mentalnya gitu. Penyebab disabilitas itu kalau secara medisnya ya dari gen, keturunan. Kalau secara sosialnya bisa akibat perilaku orang tuanya. Cuma yang umum kan katanya secara medis, mungkin dari keturunan, mungkin dari pola makan yang mungkin asalnya nggak dis menjadi dis akibat dari pola makan. Banyak faktor sih. Mungkin satu yang sempat saya ketahui ya, satu yaitu dari ini pembawaan waktu lahir, ya itu. Terus yang kedua, di waktu lahir sehat, ya, namun pada saat usia bayi, nah ini ada semacam kurang gizi lah, yang kurang diperhatikan oleh orang tua, sehingga anak mengalami pertumbuhan badan yang kurang normal, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, dari penyakit. Penyebabnya itu kemungkinan kalau menurut medis, ya toh, kalau menurut medis itu karena usia dari orang tua sudah tua, sudah lansia. Terus mungkin ini pengalaman kalau orang tua itu menderita panggel itu gondok. Nah, ini kebanyakan anaknya mesti seperti itu, ada kekurangan panggel. Itu biasanya pas hamil itu kadang dia tuh nggak kontrol, terus maknya itu kayak kurang gizi, dan juga biasanya itu ada faktor turunan disabilitas itu. Perlakuan masyarakat terhadap penyandang disabilitas itu belum bisa berjalan sebagaimana mestinya karena para orang tua yang punya anak disabilitas itu masih punya rasa tertutup untuk memberikan informasi bahwa anaknya itu disabilitas. Ada rasa gengsi, dan kadang-kadang anaknya harus dipasung, tidak boleh keluar. Itu yang kurang nyambungnya perhatian masyarakat. Sekarang ada pemerintah ada melalui dinas sosialnya memperhatikan itu semua dengan mendata tiap-tiap desa penyandang disabilitas. Lebih ke simpati, lebih kasihan gitu. Sebenarnya secara ekonomi kita membantu lewat itu, masyarakat membantu lewat itu, tapi secara perlakuan sama seperti anak-anak yang lain. Cuma secara ekonomi mereka lebih karena simpati yang membantu untuk masalah ekonominya untuk orang tuanya. Alhamdulillah kalau di Desa Watu Gede ini sangat-sangat diperhatikan, baik itu dari lingkungan setempat, ya, masyarakatnya, terus kemudian pemerintah desa. Ya. Nah, kalau di dalam lingkungan masyarakat itu tidak ada
pengecualian dalam arti itu dikucilkan gitu ya, enggak. Jadi disamakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari itu sama. Itu yang di kehidupan di masyarakat. Terus yang di pemerintah desa, alhamdulillah untuk Desa Watu Gede ini sudah terbentuk semacam paguyuban ya, ataupun kelompok orang tua yang putra putrinya itu termasuk penyandang disabilitas itu, sehingga di dalam itu nanti pemerintah desa memfasilitasi untuk kegiatan program apa atau kegiatan apa yang bisa diberikan atau disasarannya kepada penyandang disabilitas itu, sehingga posisinya sama dengan semua warga. Nah, jadi semacam pelatihan apa, kemudian semacam pemeriksaan kesehatannya bagaimana, nah itu sudah diserahkan oleh pemerintah desa. Bahkan pemerintah desa sudah bekerja sama dengan pemerintah atasnya, baik di lingkup kecamatan sampai ke kabupaten, pemerintah Kabupaten Malang. Ya, sepertinya biasa-biasa saja, cuman memang ada perhatian khusus lah, dikasih ruang khusus sama masyarakat itu, sama lingkungan kalau yang menderita seperti itu. Selama ini sih di sini sih aman-aman aja, jadi nggak didiskriminasi gitu, nggak, cuman ya tetap bergaul gitu juga sama. Ya ikut menjaga, ikut mengayomi, ikut ngasih support meskipun fisik ataupun material ataupun secara mental juga. Biarkan kadang disabilitas itu kan kadang ada yang cenderung disendirikan kan gitu. Cuman kok selama ini di sini sih enggak sih, malah itu diguyupin gitu. Sambutan buat penyandang disabilitas, kalau disabilitasnya sendiri kan dia punya kemampuan yang tidak normal. Pesan dan sarannya itu mestinya orang tua itu menumbuh kembangkan interaksi sosial dengan lingkungan, sehingga tidak merasa anaknya disabilitas itu merasa satu hal yang harus dikucilkan. Kasihan nanti penyandang disabilitasnya. Jadi peran orang tua harus sadar dulu bahwa itu perlu perhatian. Semacam diberi semangat untuk terus memberi support kepada putra-putrinya dan memberi pendidikan yang layak, memberikan makanan yang sehat, sehingga karena memang ini sudah jalan dari Allah, sehingga perlu diberikan terutama kenyamanan bagi lingkungan sekitar untuk selalu mendukung. Jadi yaitu, dan untuk kedepannya nggak ada itu Posyandu ada program stunting kalau pemerintah sekarang ya, untuk memberikan gizi yang baik kepada terutama orang ibu hamil, sehingga bisa mengurangi kejadian stunting atau disabilitas tadi. Ya, tetap semangat lah, tetap semangat. Memang itu menurut saya ya suatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Memang manusia ada kurang dan lebihnya kan. Nah semata ini kalau disabilitas intinya itu ada kekurangannya juga ada kelebihannya. Ya tetap disyukuri. Intinya kita kasih motivasi, kita kasih semacam support ya. Dan kita kasih semangat juga. Jangan sampai ada perasaan minder dengan warga yang normal. Kalau yang menderita itu ya hanya perlu perhatian dari orang tua saja. Jadi tergantung dari orang tuanya, memang harus ada khusus, perlakuan khusus lah pada anak tersebut. Seperti itu. Tetap semangat aja, tetap merawat anak itu, dan jangan minder.